Kami tidak pernah memberikan laporan itu, Pak. Itu laporan palsu. Ya mungkin dibuat di luar. Mungkin pada waktu kami memberikan laporan yang asli, ada seseorang yang telah menukarnya sampai kembali kepada pemiliknya. Kalau gitu kita lihat CCTV rumah sakit ini aja, Mbak. Ya siapa tahu kita bisa lihat apakah laporan yang diserahkan itu asli atau palsu. Boleh, Pak? Mas, tolong dong di playback. Oh iya. Ini sih Om. Om Denis kan udah gede. Ya, Om Denis kan bisa pulang sendiri Om. Kalian emang gak ngerti apa? Om Denis kan teman kita. Emang gak sedih apa? Om Denis kan orang baik kan? Gimana sih? Aku tuh juga jadi nyesel waktu itu aku nyalain Dennis. Aku pikir Dennis yang nuker hasil tes labnya. Tapi ternyata Dennisnya nggak tahu apa-apa masalah soal kanker itu. Udah, Dara, sekarang kamu gak usah pikirin itu. Ini antara kebodohan, kecerobohan rumah sakit, atau emang ada yang sengaja nuker data itu? Ya sih aku juga sempat berpikiran kayak gitu kan kemarin. Tapi siapa ya? Ya supaya kamu sama Denis cepet nikah lah. Maksud kamu? Udahlah, pokoknya sekarang nanti aku cari tahu. Tapi yang jelas aku agak curiga sama orang yang belum tentu bener sih. Tapi lihatnya nanti. Ya deh. Ya deh anak-anak. Ayo bantuin kakak Dara cari Om Dennis. Ayo. Yuk. Aduh. Aduh gimana nih? Mau pulang lagi thanksin. Mau ke rumah Dara malu. Masa Dennis segini aja kalah? Lapar. Daripada nahan lapar, mendingan bobo. Tidur dulu deh. Copot aja deh biar tidurnya nyenyak. Kalau kayak gini caranya teh, susah nyariin Om Dennis kalau begitu. Mendingan kita tuh berpencar aja ya. Tapi kalian tuh harus tetap bertiga begini ya. Biar kakak Dara aja yang pisah. Yaudah sok, kalian semua cari atuh ke sana. Ya, biar kak Dara ke sana. Yuk. Dara! Maya, kamu kenapa teriak-teriak nyariin Dara? Saya harus ngomong sama Dara, Bu. Kira-kira aku perlu tanya Maya nggak ya? Kenapa dia masih suka neror SMS ke aku? Tapi, tapi kalaupun aku tanya langsung, mana mau dia ngaku? Gimana ya? Sini. Sekarang kalian teh semuanya bobo. Bobo yang manis. Terus nanti di dalam bobo mimpiin kakak Dara deh. Dah bobo ya sayang. Sun. Andit. Ya. Dara, kamu di mana? Oh, aku teh lagi di rumahnya Rama. Habis boboin anak-anak. Apa? Kamu... Dara, lo ngapain sih suka jelek-jelekin gue depan Rama? Hah? Lo kalau bilang kelakuan gue jelek, lo ngapain masih di rumah cowok? Hah? Malam-malam kayak gini? Cewek macam apa kamu? Loh, siapa tuh yang suka jelek-jelekin kamu? Bukannya kamu sendiri yang suka jelek-jelekin kamu? Apa? Maksud kamu apaan sih? Mana mungkin aku ngejelekin diri aku sendiri? Maya, kelakuan jelek kamu itu artinya kamu menjelekkan diri kamu sendiri. Kelakuan gue jelek. Lo bilang kelakuan gue jelek, tapi kelakuan lo lebih jelek lagi. Waktu terus berjalan,
saatnya kehancuran semakin dekat. Berhati-hatilah. Maya masih nelpon. Berarti yang neror aku bukan Maya. Iya, memang bukan dia. Waktu itu memang kebetulan waktunya bersamaan sama Maya neror Dara. Kamu teh nggak tahu kan kalau aku sama anak-anak itu habis nyariin Denis. Emangnya kamu sampai nginep di rumahnya Rama? Denis? Emang ada apaan sih, Denis? Emangnya kamu teh nggak tahu kalau Denis itu kabur di rumahnya? Kabur dari rumah? Maya? Kebiasaan. Aduh, ngapain sih tuh anak pakai kabur dari rumah? Sok banget. Dia kan masih butuh bokapnya. Mana bisa dia hidup sendirian? Bu, saya mau pergi lagi ya, Bu. Iya sih. Jadi siapa ya? Ya pokoknya kamu tolong cari tahu gimana ceritanya, kenapa bisa rumah sakit itu bisa ngebuat laporan lab kalau misalnya pasien itu akan berumur cuma 6 bulan lagi. Dia ngerasa kalau sebentar lagi atau 6 bulan lagi itu dia mati. Kayaknya berita itu bisa jadi berita yang menarik tuh, Pak. Ya tapi emang harus dipastiin dulu kalau itu emang murni kesalahan rumah sakitnya atau emang ada orang yang sengaja nuker hasil lab untuk kepentingan pribadinya. Oke, Pak. Saya akan cari tahu. Tapi Bapak juga harus cari tahu, Pak. Siapa orang yang nelpon saya dan ngaku-ngaku jadi sekretaris Bapak. Oke, tolong ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Pak, bangun Pak, bangun. Pak, jangan tidur sini Pak. Ini orang pingsan kali ya. Kok kebun bangun? Pak, bangun Pak. Apaan sih? Orang lagi tidur, teriak-teriak kayak apaan, pukul-pukul. Kamu tidak boleh tidur sini. Untung aja semalam kamu gak apa-apa. Bahaya tidur sini, tahu? Bapak ngomong apaan sih? Siapa yang ngelindur? Saya itu dari tadi tidur di sini. Ini orang belum bangun juga kali ya. Pak, nama saya ini Denis, bukan Ervan Bangun. Itu artis, muka saya lebih bagus. Ini orang ngaco kali ini. Kayaknya baru kelar rumah sakit jiwa kali ini ya. Waduh, kayaknya mau marah nih. Pulang sana. Pak, ngomong apa sih dari tadi saya nggak dengar. Stres ya Pak, ngomong nggak nyambung. Cepat. Ya. Wah. Rama ada di rumah nggak ya? Kalau ke rumahnya Dara, Om Sudiro pasti usir aku. Aku kan udah nggak punya apa-apa lagi. Apalagi sekarang udah kabur dari rumah. Assalamualaikum. Pada kemana sih? Masa jam segini belum pulang? Rama? Aduh, nggak ada orang. Coba pintu belakang deh. Nggak dikunci. Masuk aja. Rama pasti nggak bakal marah sama aku. Wah, nggak ada orang nih di sini. Makanan. Aduh, gue lapar banget nih. Wah, roti doang nggak apa-apa dah. Kami tidak pernah memberikan laporan itu, Pak. Itu laporan palsu. Ya mungkin dibuat di luar. Mungkin pada waktu kami memberikan laporan yang asli, ada seseorang yang telah menukarnya sampai kembali kepada pemiliknya. Kalau gitu kita lihat CCTV rumah sakit ini aja, Mbak. Ya siapa tahu kita bisa lihat apakah laporan yang diserahkan itu asli atau palsu. Boleh, Pak. Mas, tolong dong di playback. Oh iya.
Mas stop di situ, Mas stop. Stop di situ. Iya. Kayaknya saya kenal dengan cewek ini. Jadi lo wartawan yang ngusik bokap gue. Lo yang mau ngancurin reputasi bokap gue ya kan? Kena deh kamu. Sebelumnya saya mau ngomongin ini karena emang ini penting buat saya dan perusahaan. Saya pengen cari tahu siapa yang pernah masuk ke ruangan saya, yang bisa ngebuat kalau misalnya saya dengan wartawan ada pembicaraan itu tahu. Saya sekarang mau cari tahu siapa yang udah bisa bikin bocor sampai wartawan itu bisa dicelakan. Oke, gini ya. Kalian nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah apa. Ini juga karena emang kita tim. Tapi yang jelas kita bisa bicarain baik-baik. Kira-kira siapa yang udah pernah masuk atau tahu saya dengan wartawan itu ada pembicaraan. Karena emang ada berita penting yang diambil, yang akan dimuat di media kita. Sekarang udah hilang. Maaf Pak, setahu saya yang berani masuk ke ruangan Pak Rama cuma sekretaris dan calon istri Bapak, Mbak Maya. Rama, Maya, aku mau minta stapler dong. Staples. staples. Ya minta aja sama staff, ngapain minta sama aku? Jangan-jangan emang bener Maya yang ngambil bukti-bukti itu dan yang udah nyerang wartawan. Gue harus awasin dia. Kok dikunci sih? Pintu belakang dikunci nggak ya? Rama, gimana sih? Pintu belakang aja nggak dikunci. Parah banget sih tuh orang. Oh, jadi anak-anak udah tidur. Rama di mana ya? Rama. Kamu kasihan banget sih. Anak-anak tidur di kamar, kamu tidur di sini. Rama, kamu tuh sibuk kerja dan gak ada yang ngurusin anak-anak kan? Kamu tuh harusnya cari pendamping hidup yang udah bisa nemenin kamu, pijitin kamu, terus bantuin kamu sama anak-anak nganterin mereka ke sekolah. Jangan kayak Dara itu kan pergi-pergian terus. Lagian dia juga bisanya apa sih? Mungkin juga aku. Kan aku nggak pergi-pergi orangnya. Pak Edi, Bu Ida, Bagaimana? Udah ketemu Dennis? kita tuh juga masih mencari-cari Dennis, tapi sampai sekarang tuh belum ketemu. Waduh, bagaimana ini? Oh, Dennis. Papi cinta sama Dennis. Papi sayang sama Dennis. Dennis. Udah, Pi. Papi cinta sama Dennis. Papi, udah. Sekarang mendingan kita cari.